semuanya, semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat aja. Mungkin kalian nonton ini kalian lagi puasa gitu ya, semangat puasanya, semoga gak bolong-bolong. Mau ngingetin buat kalian yang mau bayar-bayar zakat, bayar fidyah gitu-gitu ya, itu semua gak penting kalau kalian masih punya utang sama orang ya. Tolong bayar utang kalian, tolong jangan ngeyel nek dijalui utang mucuk. Aku gak akan marah-marah tentang utang karena kita akan membahas Medusa. Siapa sih yang nggak tahu Medusa? Mungkin kalau kalian kebanyakan nontonin TikTok doang, taunya makhluk berisi lemak dikasih nyawa yang lemah gemulai gitu-gitu ya isinya TikTok. Cemet kok. Udah tak blokirin sekarang. Tapi aku sempat sedih karena beberapa waktu lalu aku lihat kayak anak berseragam entah SMP atau SD, SMP kayaknya. Ditanyain perkalian tuh nggak bisa jawab. Padahal perkaliannya cuma 1-10 ya. Kayak ya ampun, gue terus bendino ngapain gitu ya. Jadi aku akan kasih satu fakta ke kalian tentang Medusa. Siapa sih yang nggak kenal dia? Medusa ini cewek cantik yang kepalanya isinya ular, dan kalau kamu natap dia, kamu berubah jadi batu. Bahkan ini sampai ada filmnya. Di filmnya kadang ada yang dibuat guyonan, ada yang dibuat kayak historical gitu ya. Tapi kamu sadar nggak bahwa cerita Medusa ini bukan cuma sekedar monster? Karena kan diibaratkan kepala ular gitu ya, kayak wanita ular. Nggak cuma itu, tapi banyak gitu inti yang tersirat di dalam itu. Jadi sebenarnya Medusa itu adalah simbol dari perlawanan perempuan terhadap pelecehan. Kok bisa, Mbak? Dengarkan konten ini baik-baik. Jadi gini, kisah Medusa ini itu dari mitologi Yunani. Sebenarnya mungkin ada beberapa versi, tapi aku ambil yang ini. Singkat ceritanya, karena aku bukan konten creator yang membahas tentang historical, jadi aku ambil garis besarnya yang bisa membuktikan omonganku di awal. Ini kita ambil dari mitologi Yunani, bahwa Medusa ini adalah wanita yang cantik gitu. Diibaratkannya benar-benar bisa dibilang cantik. Kalau zaman sekarang kita kalau bisa bilang cantik itu kayak Ariel Tatum, cantik gak? Cantik kan? Udah cantik, seksi, pinter, semlohai, attitude-nya bagus ya kan, yang tidak menciptakan karakter sendiri. Jadi Medusa itu cewek cantik pada zamannya. Saking cantiknya sampai Poseidon, penguasa laut, itu tuh tertarik sama dia. Gak cuma tertarik, gak cuma naksir, tapi Poseidon ini tuh sampai memaksakan kehendaknya gitu loh. Dia pengen enak-enak sama si Medusa ini di kuil Athena. Nah, yang punya kuil marah dong. Ini namanya kuil sakral gitu kan. Akhirnya dikutuklah si Medusa ini. Coba bayangin, relate gak sama zaman sekarang? Medusa ini korban pemaksaan si Poseidon, tapi dia yang dikutuk. Relate banget sama orang-orang zaman sekarang, dimana kamu korban, tapi kamu bisa jadi pelaku. Dimana kamu korban, tapi kamu malah dihukum. Tadi aku bilang kalau Medusa ini sebagai simbol pelecehan, dimana kalau kita lihat dari perspektif feminisme modern, kisahnya itu termasuk blaming victim atau blame victim. Jadi dia itu sebenarnya korbannya, tapi dia yang dihukum, dia yang disalahin. Benar nggak? Poseidon padahal yang maksa, ngajak gitu ya. Tapi dia nggak mau bertanggung jawab, lepas dia. Akhirnya Medusa yang dihukum. Ini mirip banget sama stigma zaman sekarang, di mana banyak korban pelecehan itu disalahkan karena bajunya, karena cara bicaranya, karena habitnya, karena pulang malam. Padahal orang pulang malam belum tentu cewek nakal. Cewek pulang malam bisa aja kerja. Contoh aku di tahun 2019, 2017 sampai 2020-an. Itu aku sering banget pulang malam, bahkan bisa di atas jam 12. Karena apa? Karena aku bekerja luar kota. Jadi dari tempat acaranya itu jam 10 malam di Jogja, otomatis sampai Semarang jam 2 atau mungkin setengah 3 kalau nggak macet gitu kan. Kenapa nggak pelakunya yang di-nerve gitu, yang menahan diri? Kenapa harus kita para korban yang akhirnya dijatuhi hukuman, dicaci maki karena hal-hal yang sebenarnya yaitu hak-hak kita? Terus, hukuman Medusa itu kan kalau dia ngelihat seseorang atau bertatapan mata ketemu mata itu langsung jadi batu sama dasnya penuh dengan ulo-ulo. Kenapa hukumannya seperti itu? Kenapa dikutuknya seperti itu? Itu bukan tanpa alasan, dan menurutku si Athena ini, yoloh, itu kan dewa ya. So aku nyebutnya si ini, si itu. Jadi ngutuknya itu bukan semata-mata, kalau kita lihat bukan semata-mata karena dia pengen ngutuk, tapi itu kayak jadi alat untuk perlindungan diri Medusa sendiri. Karena apa? Dengan dia nggak bisa tatapan mata sama laki-laki atau sama orang, itu berarti kan nggak ada yang bisa mendekati dia. Kalaupun oke, katakanlah merem gitu ya, nggak ngelihat matanya, dia nggak akan bisa deket-deket karena kepalanya penuh dengan ular. Jadi itu adalah kutukan sekaligus perlindungan diri gitu loh dari orang-orang yang berniat nggak baik. Selanjutnya, ini fakta selanjutnya, Medusa itu juga dibunuh sama Perseus. Nah, kenapa sih Medusa itu sampai dibunuh sama Perseus? Jadi setelah dikutuk, Medusa dibunuh oleh Perseus, yang katanya Perseus ini adalah pahlawan Yunani.
Tapi kalau kita kulik-kulik lebih dalam, kalau kita pikir-pikir lagi, pembunuhan si Medusa ini tuh mirip kayak zaman sekarang di mana orang-orang merasa terancam dengan wanita yang bisa membela dirinya. Orang-orang merasa terancam dengan wanita yang bisa menyuarakan yang menurut dia nggak adil, menyuarakan ketidakadilan akibat dari sistem yang emang nggak adil sama semua orang, akibat dari sistem yang hanya berpihak ke pihak-pihak tertentu. Jadi ceritanya Perseus ini membunuh Medusa dengan cara memenggal kepalanya, dan itu dibuat ancaman. Kepalanya tuh dibuat kayak senjata gitu loh buat orang-orang waktu itu. Dan ini bisa diartikan bahwa perempuan yang berani speak up, intinya perempuan yang berani itu seringkali dianggap ancaman dan seringkali juga dianggap senjata. Makanya sering di-nerf. Jadi setelah kalian dengerin omonganku tadi, apakah kalian masih menganggap cerita Medusa itu hanya cerita monster? Hanya cerita mitologi zaman dulu tentang monster-monsteran atau hal mistis? Atau kalian setelah dengar ceritaku, kalian menganggap bahwa Medusa ini relate banget mbak sama zaman sekarang, di mana kasus-kasus pelecehan, gak cuma pelecehan, kasus-kasus perselingkuhan, di mana wanita yang berani speak up, berani menyuarakan isi hatinya, berani melawan ketidakadilan, itu akan di-nerf, itu akan dibunuh kayak Medusa dibunuh Perseus tadi. Jadi drop komentar kalian di bawah. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, komen juga di bawah. Kita sharing di situ. See you on the next video. Bye.